Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Tuhan sendiri itu menyejajarkan dirinya dengan hakim yang tidak adil atau hakim yang tidak mengenal Allah, hakim yang lalim gitu maksudnya dikatakan dalam bacaan Injil ini. Allah sendiri itu dipadankan dengan seperti itu. Nah, padahal kita bisa melihat bahwa Allah lebih luhur dibanding dengan hakim yang lalim itu. Tetapi padanan itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa kalau hakim yang lalim itu, dia membenarkan janda itu supaya dia tidak mau diganggu. Tetapi Tuhan itu justru menghendaki seolah-olah diganggu oleh kita. Yaitu kita senantiasa harus berdoa terus-menerus. Doa tanpa jemu-jemunya. Seolah-olah membiarkan bahwa kita itu bisa mengganggu dia kapan saja. Nah, tetapi intinya adalah bahwa apa yang kita harapkan dari Tuhan itu adalah kehadiran kita untuk menghadap hadiratnya. Entah yang diungkapkan itu permohonan, entah yang diungkapkan itu syukur, entah yang diungkapkan itu apa saja terhadap Tuhan, tetapi yang jelas adalah orang itu tidak jemu-jemunya untuk menghadap hadiratnya. Tuhan menghendaki itu. Dan kalau ada permohonan, itu pun juga akan Tuhan kabulkan, dan Tuhan dikatakan tidak mengulur-ulur waktu sebelum malam mereka. Artinya tergantung dari waktu Tuhan. Yang jelas adalah waktu itu tepat untuk kita. Kadang-kala kita memang ingin supaya secepatnya ditolong oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu mempunyai waktu tersendiri untuk membantu kita. Supaya bantuan yang diberikan kepada kita atau permohonan, pengabulan permohonan kepada kita ini adalah pengabulan yang sungguh-sungguh memperlihatkan Tuhan mencintai kita. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mengabulkan, yo tak kabul ke, enggak. Tetapi pengabulan itu untuk perlihatkan bahwa Tuhan itu sungguh mau untuk memperhatikan kita. Lalu yang dikabulkan itu sungguh-sungguh adalah sarana supaya kita bisa hidup lebih baik. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih. Sehingga pengabulan itu tidak sekedar sekedar dikabulkan. Seperti Tuhan memanjakan kita. Bukan. Tuhan tidak pernah memanjakan kita, tetapi Tuhan mencintai kita dan memperhatikan kita dan menginginkan kita di kemudian hari bisa lebih mandiri dan membantu orang lain. Sehingga doa-doanya itu adalah doa-doa untuk mendoakan orang lain pula. Jadi tidak hanya doa-doa yang egois yang hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi doa-doa yang wujudnya adalah mendoakan orang lain. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kasih. Jadi iman ini adalah
keinginan kita untuk senantiasa mau berelasi dengan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan memberikan ini adalah wujud dari wahyu Tuhan. Memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Sehingga kita bisa mempunyai bekal yang indah untuk kemudian hari. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak menyamakan dirinya dengan hakim yang lalim. Hanya pendapat tentang hakim yang lalim itu yang tidak mau untuk diganggu. Tuhan pun itu juga bukan orang yang mengungkapkan doa itu bukan gangguan baginya, tetapi justru yang diharapkan adalah kesungguhan dia menghadap hadiratnya. Jadi Tuhan mengukur kesungguhan orang itu. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar orang ini absen saja, tidak. Tetapi kedalaman hati orang itu yang Tuhan perhatikan. Maka Ibu Bapak, kalau kita doa tidak jemu-jemu, tidak hanya sekedar absen saja, tetapi betul-betul kita mengedepankan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan perhatian dan ciptanya kepada kita.